wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Sulaiman dengan NPM 041323111001 dari mata kuliah dasar-dasar manajemen program studi teknologi hasil pertanian. Di sini saya akan menjelaskan terkait 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan pada usaha kopi dabe. Perlu teman-teman ketahui bahwa kopi dabe adalah minuman kopi tradisional khas Tidore Kepulauan Maluku Utara yang diracik dengan campuran rempah-rempah seperti jahe, cengkeh, pala, kayu manis, dan daun pandan. Minuman ini terkenal dengan rasa dan aroma yang khas. Dibuat dengan cara menyeduh bersama air rebusan rempah-rempah tersebut untuk menjaga kualitasnya. Setiap proses produksi dilakukan secara teratur, mulai dari pemilihan biji hingga pengemasan. Ciri khas kopi dabe itu sendiri bukan hanya kopi biasa, tetapi diracik dengan berbagai rempah yang memberikan cita rasa unik, seperti jahe, cengkeh, pala, kayu manis, dan daun pandan. Keunikan lain adalah beberapa pembuat kopi dabe di Tidore lebih memilih menggunakan air hujan untuk mendapatkan aroma rempah yang lebih kuat dan aroma kopi yang tidak terlalu dominan. Di sini saya akan membahas 5 fungsi manajemennya. Yang pertama yang perlu saya bahas yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan, kami memulai dengan menentukan tujuan utama dari usaha kopi dabe khas Tidore Maluku Utara, yaitu menghasilkan kopi lokal berkualitas tinggi yang diproses secara higienis dan memenuhi standar GMP. Kami merencanakan sumber bahan baku dari petani lokal, menentukan kapasitas produksi mingguan, serta memilih desain kemasan yang aman dan menarik. Selain itu, kami membuat strategi pemasaran melalui media sosial dan toko oleh-oleh di Tidore. Semua rencana ini menjadi pondasi awal agar usaha kopi dabe dapat berjalan terarah dan memiliki target yang jelas. Pada tahap perencanaan, usaha kopi dabe khas Maluku Utara menentukan tujuan, strategi, dan langkah kerja. Perencanaan mencakup yang pertama menentukan target penjualan bulanan dan perluasan pasar, misalnya ke toko oleh-oleh Ternate atau Tidore. Yang kedua, menyusun rencana pengadaan bahan baku kopi lokal berkualitas. Yang ketiga, membuat perencanaan produksi sesuai standar GMP seperti kebersihan ruang produksi, sanitasi alat, dan kontrol bahan baku. Yang keempat, menentukan konsep kemasan yang menarik namun tetap higienis. Yang terakhir, 5, menyusun rencana promosi di Instagram, TikTok, dan Marketplace. Yang kedua, pengorganisasian. Selanjutnya, pada fungsi pengorganisasian, kami membagi tugas berdasarkan kemampuan masing-masing anggota. Tim produksi bertanggung jawab pada proses penyangraian, penggilingan, hingga pengemasan. Tim kontrol kualitas bertugas memastikan seluruh proses mengikuti standar GMP, mulai dari kebersihan alat, sanitasi ruang produksi, hingga penyimpanan bahan baku. Tim pemasaran mengelola promosi dan penjualan, sementara tim keuangan mencatat seluruh biaya dan pemasukan. Dengan pembagian kerja yang jelas, proses produksi kopi dabe dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Fungsi ini membagi tugas agar produksi berjalan efisien. Pada usaha kopi dabe, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur kerja sederhana. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama bagian produksi. Pada bagian produksi dapat memilih biji, menyangrai, menggiling, dan mengemas. Yang bagian kedua yaitu bagian kualitas, memastikan kebersihan alat, sanitasi, dan standar penyimpanan. Yang ketiga, bagian pemasaran, membuat konten, memotret produk, promosi online. Yang keempat, bagian keuangan, mencatat modal, biaya, dan keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan.
Pada tahap pengarahan, seluruh anggota diberikan instruksi dan contoh cara kerja sesuai SOP. Kami memberikan arahan mengenai cara memilih kopi yang baik, teknik menyangrai agar rasanya konsisten, hingga pentingnya menjaga kebersihan pribadi saat memproses kopi. Pengarahan ini juga termasuk memberikan motivasi agar setiap anggota bekerja dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan menjaga kualitas kopi Dabe sebagai produk kebanggaan Maluku Utara. Fungsi pengarahan memastikan semua anggota tim bekerja sesuai rencana. Kegiatan pengarahan meliputi: yang pertama, memberi instruksi cara pengolahan kopi Dabe yang benar sesuai prosedur GMP. Yang kedua, memotivasi anggota agar menjaga kualitas dan kebersihan produk. Yang ketiga, mengarahkan cara menggunakan alat sangrai, grinder, hingga mesin seler dengan benar. Yang keempat, mengingatkan agar mematuhi SOP kebersihan seperti memakai masker dan menjaga area produksi tetap higienis. Selanjutnya yang keempat yaitu pengkoordinasian atau coordinating. Pengkoordinasian dilakukan untuk memastikan semua bagian bekerja selaras. Tim pembelian bahan berkoordinasi dengan tim produksi agar stok selalu tersedia. Tim kualitas berkoordinasi dengan tim produksi untuk menjadwalkan pengecekan kebersihan. Sementara tim pemasaran menyesuaikan promosi dengan jumlah produksi agar permintaan tidak melebihi kapasitas. Dengan koordinasi yang baik, proses produksi kopi Dabe berjalan lancar mulai dari bahan baku sampai produksi siap dijual. Selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pada tahap pengawasan, seluruh proses produksi kopi Dabe dipantau secara berkala untuk memastikan hasilnya sesuai standar. Kami memeriksa kualitas biji kopi sebelum diproses, mengawasi tingkat kematangan saat roasting, dan memastikan alat produksi selalu bersih. Kemasan dicek agar tertutup, rapat, dan higienis. Selain itu, kami melakukan evaluasi penjualan dan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki kekurangan. Pengawasan ini penting agar kopi Dabe tetap terjaga mutu, rasa, dan kebersihannya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan hasil sesuai standar dan tujuan tercapai. Melalui penerapan 5 fungsi manajemen dan standar GMP, usaha kopi Dabe khas Maluku Utara dapat berjalan lebih terarah, higienis, dan berkualitas. Kami berharap produk ini tidak hanya menjadi minuman, tetapi juga menjadi representasi dari kekayaan budaya dan cita rasa daerah. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.